Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Teman-teman semua, hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk mengambil hikmah dari kejadian para penyihir yang bertobat setelah kalah dalam adu sihir lawan Nabi Musa. Ya. Ini diceritakan Allah di salah satunya ya, karena ini banyak nih di Al-Qur'an, paling banyak nih. Surat Al-A'raf mulai dari ayat 103 ya. 102 deh. 102 ya. Ya, 102. Al-A'raf 102. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka Ayat 103 berarti, Mas. Setelah mereka, kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun. Nah, ini mulai dari sini ya. Jadi teman-teman nanti silakan dibaca lagi, mulai dari ayat 103. Oke. Lalu Nabi mereka, Musa, lalu Nabi Musa kan diperintahkan untuk bertemu dengan Fir'aun. Nah, di ayat 104 Nabi Musa bilang, aku ini Rasul, utusan Allah, utusan Rabb. Lalu inilah permintaannya, ayat 105 ini permintaannya Nabi Musa. Ya. Jadi Nabi Musa menyampaikan bahwa Allah sudah memberikan tanda-tanda kebesarannya. Jadi permintaan pertama adalah Nabi Musa meminta Fir'aun untuk bertobat dan menyembah Allah, bukan mengaku Tuhan. Oke, kalau dia nggak mau nggak apa-apa, nggak dipaksa. Tapi Nabi Musa cuma minta fa'arsil ma'iya bani Israel. Ya, maka lepaskanlah Bani Israel bersamaku. Jadi permintaannya simpel teman-teman semua ya. Simpel aja. Kamu jadi kalau ngomong gampang gini, Fir'aun, ente mau masuk Islam apa kagak? Kalau masuk Islam, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah biarin saya pergi bareng Bani Israel. Gitulah simpelnya. Simpelnya kan gitu kan. Lalu Fir'aun nanya kan, emang betulan kamu Nabi? Mana buktinya? Nah, di ayat 8, di ayat 9, di ayat 8, 9, nah itu di 7 dan 8 itu Nabi Musa membuktikan mukjizatnya. Oke. Tapi begitu Nabi Musa memberikan mukjizatnya, siapa yang ngomong duluan? setelah mukjizat itu ditunjukkan. Yang ngomong duluan itu ada nih 109. Orang-orang dekatnya Fir'aun, orang-orang di sekeliling Fir'aun, pembisiknya Fir'aun. Inna hadza lasahirun alim. Dia ngomongnya gitu. Ini sesungguhnya adalah sihir yang betul-betul hebat gitu. Jadi Fir'aun tuh kemakan sama orang-orang para pembisik. Jadi teman-teman semua, pembisik di sekitar kita itu berbahaya loh. Hati-hati loh kalau kita punya lingkungan yang membisiki yang tidak baik sama kita. Karena biasanya kita terpengaruh. Nasihat orang baik kita nggak dengar, tapi bisikan teman dekat biasanya kita dengar. Iya kan? Biasanya ini udah rumus nih. Makanya berteman itu harus hati-hati. Minta pendapat harus hati-hati. Jangan minta pendapat dari sekedar orang teman dekat. Makanya kalau pakai Al-Quran kan ada ya surat 16 ayat 43, surat 21 ayat 7. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nanyanya sama yang punya ilmu jika kamu nggak tahu gitu. Jika kamu punya masalah, nanyanya sama yang punya ilmu. Bukan nanya sama yang enak diajak curhat. Itu, ini rumus nih ya. Nah, kita lanjutin lagi ayatnya, Mas. Lalu orang dekatnya bilang apa? Tahan aja Fir'aun sama saudaranya itu. Ya, kita panggil tukang-tukang sihir lain supaya adu sakti sama mereka. Oke? Nah, ini kita langsung loncat ke 105, 115. Nah, 115 ini kan si tukang sihirnya bilang, siapa yang melempar duluan, kamu atau saya? Oke, kata Nabi Musa di ayat 116, lemparkan duluan aja. Tuh, ya. Falamma alqasaharu ayunan nas.
Begitu dilemparkan tuh tongkat-tongkatnya si penyihir, ayunan nas, menipu manusia, menipu mata manusia. Ya. Wastarahabuhum waja'u bisihrin azim. Terjadilah sihir yang luar biasa hebat gitu. Tapi itu cuma tipuan aja, cuma tipuan. Karena semua sihir itu cuma nipu, Mas. Jadi jangan takut kalau disihir, karena sihir itu cuma menipu mata manusia saja. Lalu ayat 17-nya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Oke, karena ini masih loading, ayat 18-nya kalah dia langsung. Ya, fawaqo al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Ya, udah kalah. Fagulibu hunalika wa wanqalabu saghirin. Dia kalah di situ, di depan umum dia kalah dan dia pulang dengan hina. Nah, langsung ayat 120-nya wa ulqiyas saharatu sajidin. Orang tukang sihirnya langsung sujud dan beriman kepada Rob yang maha menguasai alam. Ayat 121. Oke, cuma satu kali tanding, Mas. Satu kali tanding, kalah, langsung sujud. Langsung beriman. Oke. Di ayat 123-nya, coba lihat di 123. 123 dan 124. Fir'aunnya marah. Kenapa kamu beriman sebelum minta izin sama saya? Amantum qabla an azana lakum. Kenapa kamu beriman sebelum minta izin sama saya? Ayat 124-nya dia bilang, la uqatti anna aydiyakum wa arjulukum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajmain. Diancam ya, Mas, diancam dipotong tangan dan kaki serta diancam untuk disalib. Oke. Lihat nih ya, saya ulang sedikit. Tukang sihir jagoan kalah satu kali langsung sujud. Langsung ngalah, langsung tahu ini ada Tuhan yang hebat nih, Tuhannya Musa. Oke. Lalu diancam sama Firaun. Mau dipotong tangan, potong kaki, disalib. Lalu apa responnya dia? Responnya para penyihir. Lihat ayat 125. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Dia berkata, kami akan kembali kepada Tuhan kami. Coba. Ya. Jadi takut mati nggak dia, Mas? Enggak. Mau diancam dibunuh? Enggak, Mas. Enggak takut dia. Ya. Tuh. Bahkan di ayat 126-nya dia bilang apa? Rabbana afrik alaina sabraw wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkanlah kami kesabaran dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Ya. Jadi lihat ya, coba lihat suasananya. Jagoan dan bukan satu, banyak loh, Mas. Ini kalau menurut sirah 70.000. Tukang sihir yang hari itu menghadapi Nabi Musa itu 70.000. Jagoan, banyak kan, kalah satu kali. Oke, cuma satu kali doang kalah langsung sujud, mengaku ada Tuhan, yaitu Allah. Tuhannya Musa dan Harun. Lalu diancam mau dibunuh sama Firaun, dipotong kaki dan tangan lalu disalib. Dia nggak takut, nggak apa-apalah mati-mati. Yang penting saya kembali ke Tuhan saya, kan begitu, Mas. Oke, jagoan, banyak kan, kalah cuma sekali, Mas, cuma satu kali. Diancam dibunuh, disalib, tapi dia nggak gentar, mendingan mati daripada kafir lagi, gitulah ya kurang lebih ya. Nah sekarang coba kita tarik ke kejadian hidup kita, Mas. Kita jagoan apa bukan? Kita bukan jagoan, Mas. Dan kita berkali-kali sebetulnya ditunjukin sama Allah kekuasaannya Allah. Ya kan, berkali-kali kita ditunjukin kekuasaannya Allah. Mungkin ada teman-teman yang pernah nggak bisa bayar listrik, tiba-tiba hari haknya bisa bayar listrik. Ada teman-teman yang nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa bayar kontrakan, tiba-tiba hari haknya Allah kasih rezeki buat bayar kontrakan. Dan ancaman yang mendatangi kita bukan ancaman yang mau bunuh kita, Mas. Benar nggak? Ancaman kita cuma ancaman, atau kalau nggak bayar listrik, saya putus listriknya. Kalau nggak bayar kontrakan, saya usir. Cuma ancamannya baru malu, Mas. Baru malu di hadapan manusia. Tapi berkali-kali kita kafir lagi. Bandingkan dengan para penyihir, jagoan. Cuma sekali lihat kekuasaan Allah, langsung taat, langsung takut sama Allah, dan diancam dibunuh pun dia nggak peduli. Sekarang ambil, coba suasananya, tarik ke kita.
Inilah yang mau saya ajak muhasabah buat teman-teman semua. Kita ini berkali-kali lihat keajaiban dari Allah, lihat berkali-kali dapat pertolongan dari Allah, dan kita belum pernah dapat ancaman harus dibunuh, belum pernah dapat ancaman akan disalib, dipotong kaki, potong kanan, potong tangan, belum pernah. Tapi berkali-kali juga kita kafir lagi gitu, merusak keimanan lagi. Ya, jadi teman-teman semua belajarlah sama kisah para penyihir, sekali dapat tanda kebesaran Allah dan langsung taat meskipun ancamannya dibunuh. Jangan jadi manusia yang berkali-kali ditolong Allah tapi berkali-kali juga kafir cuma gara-gara ancaman yang cuma bikin malu doang. Allah alam bisawab, itu aja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat suasananya ya. Mudah-mudahan dapat suasananya, dapat batinnya, supaya kita malu sama penyihir tadi. Kita nggak ada apa-apanya, Mas. Ilmu nggak ada, kaya enggak, hebat enggak, gitu. Dan berkali-kali kita dapat tanda kebesaran Allah, berkali-kali kita ditolong Allah, tapi berkali-kali juga kita melanggar janji kita sama Allah. Apalagi Mas Rocky hari ini kan sudah dianugerahi luar biasa rezeki yang ya belum tentu semua orang bisa dapat kan Mas, benar ya? Ya kan? Apakah satu tanda itu nggak cukup buat kita untuk makin taat sama Allah gitu? Satu itu aja apa nggak cukup gitu? Masa perlu berapa banyak gitu kan? Penyihir aja cuma satu kejadian langsung taat kok, meskipun diancam dibunuh nggak mau tahu. Saya taat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat rasanya ya, mudah-mudahan. Saya dari kemarin baca ayat ini ya jadi introspeksi diri ya. Saya itu berkali-kali ditolong sama Allah, tapi berkali-kali juga ngebantah. Astagfirullahaladzim. Allah a'lam bishawab. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Indra Oh atas iya, hikmah yang dibacakan melalui ayat cerita Nabi Musa melawan penyihir bala tentaranya Firaun. Semoga ini bisa menjadi renungan muhasabah untuk kita, semakin memperjelas lagi keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, semakin kuat lagi iman kita, semakin lebih giat lagi untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga malam hari ini pun juga bisa menjadi saksi kita untuk menghadapi yaumil akhirat nanti, untuk bisa saling memberikan syafaat satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Indra yang sudah memberikan hikmah dari ayat Quran yang kita bacakan sama-sama tadi. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, silakan yang berkenan untuk on cam. Saya dokumentasikan terlebih dahulu. Tahan sejenak. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Indra. Sekali lagi. Mas Rocky mau nanya dulu. Boleh, Ustaz. Itu yang saya dikontak sama Nugraha itu buat acara malam tahun baru, itu gimana ceritanya ya? Iya, Ustaz, punten, mohon izin sebelumnya